Insyaallah kita akan membacakan sejarah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga lahir di bulan Rabiul Awal tanggal 12, meninggalnya juga tanggal 12 Rabiul Awal. Lahirnya pada tahun Gajah, meninggalnya pada tahun 11 Hijriah. Shallu ala Nabi Muhammad. Sayyidah Aisyah meriwayatkan bahwasanya umur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara hijriyahnya itu 63 tahun. Namun Sayyidina Abdullah bin Abbas meriwayatkan kalau umur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara hijriyahnya adalah 63 tahun, 65 tahun. Kalau Aisyah meriwayatkan 63 tahun, kalau Abdullah bin Abbas meriwayatkan 65 tahun. Tetapi intinya dalam dua riwayat itu Rasulullah umurnya di atas 60 tahun. Sayyiduna Muawiyah yang menjadi raja pertama Islam, Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan meriwayatkan kubito Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat itu pada umur 63 tahun. Begitu juga Sayyiduna Abu Bakar pada umur 63 tahun. Begitu juga Sayyiduna Umar wafat juga pada umur 63 tahun. Semoga Allah panjangkan umur kula panjenengan sami kanthi kebaikan, kesayangan, keberkahan. Shallu ala Nabi Muhammad. Sayyiduna Anas bin Malik meriwayatkan bahwasanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadir di Madinah, seluruh tempat terasa bercahaya. Ketika kita melihat batu, pohon-pohon, sesuatu yang berada di Madinah ketika Rasulullah hadir, semua terasa bercahaya. Tapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, semua terasa gelap. Bahkan banyak sahabat yang tidak kuat untuk hidup di Madinah, karena setiap melihat sesuatu yang ada di Madinah mereka teringat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihat tempat duduk mereka teringat Rasulullah. Melihat masjid Rasulullah mereka teringat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihat kayu, melihat batu, semua teringat dengan Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sahabat yang memutuskan untuk pergi dari Madinah untuk apa? Karena sudah tidak kuat hatinya, karena biasanya di situ ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka sudah tidak nampak di tengah-tengah mereka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Pada tahun 8 Hijriyah Rasulullah itu menaklukkan kota yang namanya Khaybar. Khaybar adalah kotanya orang Yahudi. Ketika setelah selesai menaklukkannya, Rasulullah dijamu oleh perempuan Yahudi. Dan di jamuan itu ditaruh racun dan Rasulullah pun sedikit memakannya. Dan racun pun masuk ke dalam tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan racun itu selalu menggerogoti tubuh Rasulullah sampai tahun 11 Hijriyah. Jadi dari tahun 8 Hijriyah sampai tahun 11 Hijriyah berapa tahun? Berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menahan rasa sakit diracun. Hingga pada tahun 11 Hijriyah pada bulan Rabiul Awal Rasulullah merasakan sakit yang begitu parah, hingga turun ayat Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Abu Bakar As-Siddiq menangis. Mayubkika ya Abu Bakar, apa yang membuat kamu menangis wahai Abu Bakar? Tidaklah sebuah kesempurnaan kecuali entar ada kekurangan. Apakah ini bertanda bahwasanya engkau akan meninggalkan kami ya Rasulullah? Menangis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat-sahabat yang lain pun terheran-heran dengan Abu Bakar. Agama sudah sempurna kok Abu Bakar menangis. Kenapa engkau menangis ya Abu Bakar? Abu Bakar mengatakan ini bertanda kalau sudah sempurna pasti ada kekurangan, dan kekurangan itu pasti pemimpinnya yaitu Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah apa yang dikatakan Abu Bakar benar? Bala, benar. Apa yang dikatakan oleh Abu Bakar benar? Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa kelak kalau engkau meninggal yang akan mengkafanimu, yang memandikanmu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, rohtun min ahli baiti, rohtun min ahli baiti, yaitu sekelompok dari keluargaku. Ya Rasulullah, entar siapa yang akan mengkafanimu?
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebagian dari keluargaku, "Ya Rasulullah, kaifa nusalli 'alaika fina?" Bagaimana engkau caranya kita antar untuk menyolatimu ya Rasulullah? Fabakau. Kemudian para sahabat pun menangis. Ketika bertanya sambil menangis, fabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah pun menangis. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tusghilu nabiyyakum ya ashabi." Jangan sibukkan nabi kalian wahai sahabatku. Kemudian Rasulullah masuk ke dalam rumahnya, rumah Sayyidah Aisyah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sudah berat pusing yang ada di kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah berbaring masuk salat, hadaratis shalah, masuk waktu salat. Rasulullah masih terbaring, kemudian siuman. Rasulullah bertanya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, "Ahadaratis shalah?" Apakah sudah hadir waktu salat? "Bala ya Rasulullah," benar ya Rasulullah. "Muru Aba Bakrin falyusalli bin nas, muru Bilalan falyu'adzin bis shalah, muru Aba Bakrin falyusalli bin nas." Suruhlah Bilal untuk azan dan suruh Abu Bakar untuk mengimami. Kemudian Sayyidah Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, aghairu Abi Bakrin?" Selain Abi Bakar ya Rasulullah, "Inna Aba Bakrin rajulun raqiq." Karena sesungguhnya Abu Bakar orang yang mudah menangis. Suruh orang lain, kata Aisyah. Kemudian Rasulullah menjawab, "Muru Aba Bakrin falyusalli bin nas." Suruh Abu Bakar untuk sholat untuk mengimami. Kemudian Bilal azan dan sahabat menanti-nanti Rasulullah. Nyatanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak kunjung keluar dari rumahnya. Para sahabat pun menangis. Apa yang terjadi di rumah Rasulullah? Apa yang terjadi di rumah Rasulullah? Apa yang terjadi di rumah Rasulullah? Kemudian Bilal masuk ke rumahnya Sayyidah Aisyah. Mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Muru Aba Bakrin falyusalli bin nas." Suruh Abu Bakar untuk menjadi imam. Kemudian Bilal pun keluar mencari Abu Bakar, tidak menemukannya. Dari di sana ada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab pun menjadi imam. Ketika Rasulullah mendengarkan takbirnya Umar bin Khattab, Rasulullah mengatakan, la yusalli bin nasi Abu Bakar. Tidak. Yang menjadi imam adalah Abu Bakar, bukan Umar. Yang menjadi imam Abu Bakar, bukan Umar. Yang menjadi imam Abu Bakar, bukan Umar. Ketika sampai kabar tentang Rasulullah berbicara seperti ini kepada Umar, Umar pun memarahi Bilal, "Kenapa engkau menyuruh saya, sedangkan Rasulullah yang sebenarnya yang disuruh Rasulullah adalah Abu Bakar?" Kemudian Bilal menjawab, "Ya Umar, kami tidak menemukan orang yang lebih utama setelah Abu Bakar kecuali engkau." Shallallahu ala Nabi Muhammad. Kemudian Abu Bakar datang dan menjadi imam. Kemudian hadir salat berikutnya, Rasulullah terbangun dari siumannya. "Ahadaratis shalah?" Apa salat sudah hadir? Waktu salat sudah hadir. "Bala ya Rasulullah, muru Abu Bakar falyusalli bin nas." Perintah Abu Bakar untuk salat. Perintah Abu Bakar untuk menjadi imam. Akhirnya Abu Bakar pun menjadi imam. Dan para sahabat meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan amalnya, karena sudah mengetahui yang ada di dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sakit. Mereka melupakan semua, mereka berkumpul di rumah Rasulullah, di sekitar rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabat-sahabat untuk masuk ke dalam rumah Rasulullah. Yang paling depan adalah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau meriwayatkan, ketika kami masuk ke dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami melihat Rasulullah terbaring di atas ranjangnya. Ranjang yang hanya di atasnya tikar yang terbuat dari pelupuh kurma, dan juga bantal yang di dalam bantal isinya hanya pasir yang untuk menahan kepala Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah menatap kepada kami, tabassama wajhu Rasulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum kepada kami.
Rasulullah mengatakan, nasarakumullah, awakumullah, ayyadakumullah. Semoga Allah memenangkan kalian, semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian, semoga Allah selalu memenangkan dan memenangkan kalian. Salamku kepada kalian, kepada diri kalian, dan kepada orang yang datang setelah kalian. Kalian mendapatkan salam dari Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang dikatakan Rasulullah SAW ketika sahabat-sahabat datang ke rumah Rasulullah. Sampaikan salamku kepada kalian dan diri kalian dan kepada orang yang datang setelah kalian, yaitu kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam Rasulullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Kemudian Ahlul Bait juga menyuruh kita keluar karena Rasulullah semakin parah. Ketika Rasulullah sudah mengetahui kalau sahabat sudah meninggalkan rumahnya, meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan istri dan anaknya yang berada di sekeliling rumah Rasulullah dan sekeliling Masjid Nabawi, Rasulullah SAW merasakan kekuatan yang ada dalam tubuhnya. Akhirnya Rasulullah SAW menyuruh, muru rajulan fa'ataqiu alaihi, suruh seseorang untuk saya bisa berjalan ke masjid untuk sholat. Kemudian datang sahabat namanya Barirah dan Sayyiduna Ali bin Abi Thalib. Kemudian Barirah mengangkat tangan Rasulullah, sebelah tangan Rasulullah yang kiri, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang sebelah kanan. Rasulullah dipopong, diangkat oleh sahabat namanya Barirah dan Ali bin Abi Thalib menuju ke masjid, dan kaki Rasulullah SAW sudah tidak sanggup melangkah. Kaki Rasulullah SAW terseret di tanah sampai ke pengimaman. Ketika Abu Bakar sudah merasakan kalau Rasulullah hadir, kalau Rasulullah ada, Abu Bakar mundur. Waroja al-qahqara min waraih dalam hadisnya. Abu Bakar mundur sebentar. Kemudian Rasulullah menunjukkan jarinya untuk Abu Bakar tetap berada di pengimamannya. Dan Abu Bakar sholat di belakang, dan Rasulullah sholat di belakang Abu Bakar, dan sahabat sholat di belakang Rasulullah SAW. Itu pada sholat Isya. Ketika sahabat sudah melihat Rasulullah kelihatan sudah tersenyum, sudah kelihatan sehat, mereka bahagia. Akhirnya pada malam 12 Rabiul Awal, sahabat sudah pulang ke rumahnya, pulang menuju ke rumah istrinya, bertemu dengan anaknya. Mereka mengabarkan bahwasanya Rasulullah SAW sudah sembuh. Rasulullah sudah sholat dengan kita, walaupun kelihatannya masih lemah, tapi Rasulullah sudah sembuh. Bahagia para istri sahabat, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian pada pagi hari sahabat bergegas untuk sholat subuh berjamaah. Ingin sekali sholatnya diimami oleh Rasulullah. Seperti halnya Rasulullah mengimami sholat subuh bersama mereka. Tapi ternyata ketika sholat subuh yang menjadi imam adalah Abu Bakar. Sedih para sahabat. Tadi malam Rasulullah sudah mengimami kita, namun pagi hari ini Abu Bakar kembali yang menjadi imam untuk kita. Namun ketika sholat akhir, yaitu di rakaat akhir, Rasulullah SAW membuka tirai di jendelanya. Tirai jendelanya dibuka. Para sahabat yang sedang sholat mendengar tirai dari rumah Rasulullah terbuka, kemudian para sahabat menatap dalam sholatnya, menatap ke rumah Rasulullah SAW dan melihat Rasulullah tersenyum. Rasulullah tersenyum sangat bahagia melihat para sahabat. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, dan itu adalah senyuman terakhir kami melihat senyum Rasulullah SAW. Ya Allah, pada malam hari ini sahabat-sahabat kami Majelis Nurusati, izinkan kami untuk melihat senyuman wajah Rasulullah SAW. Shallu ala Nabi Muhammad. Pada pagi hari, karena Abu Bakar yang menjadi imam, sahabat pun tak kunjung pulang. Setelah sholat subuh, sahabat gak kunjung pulang. Kemudian menyuruh Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah, dan Ali bin Abi Thalib untuk masuk ke dalam rumah Rasulullah. Coba kalian masuk ke dalam rumah Rasulullah, bagaimana kabar Rasulullah SAW?
Ketika Abbas dan Ali masuk ke dalam rumah Rasulullah ditunggu oleh para sahabat, Abbas dan Ali bin Abi Thalib keluar dalam keadaan muka yang sangat bahagia. Kemudian sahabat mengatakan, mahalu Rasulillah ya amma Rasulillah. Bagaimana keadaan Rasulullah wahai paman Rasulullah? Abbas bin Abdul Muthalib mengatakan, alhamdulillah asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'a. Puji syukur kepada Allah karena pagi hari ini Rasulullah dalam keadaan segar bugar. Bahagia hati para sahabat, senang hati para sahabat. Akhirnya setelah mendengar kabar tersebut para sahabat pun pulang. Ini menandakan bahwasanya Allah merahmati para sahabat untuk merasakan tenang walaupun Rasulullah dalam keadaan sakit. Rasulullah sehat, kata Abbas. Rasulullah sudah sehat, sudah seperti biasa, sudah sembuh seperti semulanya. Kemudian para sahabat pun pulang lagi. Enggak ada sahabat kecuali sedikit yang berada di Masjid Nabawi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzina lin nisa, mengizinkan kepada perempuan-perempuan istri-istri Rasulullah untuk masuk. Kemudian masuklah Sayyidah Fatimah Zahral Batul. Masuklah Sayyidah Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk ke dalam rumah Rasulullah, ke dalam hujrah kamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidah Aisyah memeluk dan mencium kening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan wa karba abadah, wa karba abadah, wa karba abadah. Betapa susahnya wahai ayahku, betapa sedihnya wahai ayahku. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya binti, wahai anak perempuanku, laisa ala abika karbun ba'dal yaum. Setelah hari ini tidak ada kesusahan untuk ayahmu. Fabakat Fatimah. Fatimah menangis ketika mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya setelah hari ini tidak ada kesusahan bagi ayahmu wahai Fatimah. Fatimah mengetahui bahwasanya berarti pada hari ini Rasulullah akan kembali ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyarahkan kepada Fatimah untuk mendekatkan telinganya ke mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidah Fatimah tambah jadi menangisnya. Kemudian Rasulullah menyuruh kedua kalinya, dekatkan telinga kamu kepadaku wahai Fatimah. Kemudian setelah mendengarkan itu Sayyidah Fatimah tersenyum. Sayyidah Aisyah yang heran dengan kejadian ini bertanya kepada Fatimah, ya Fatimah, ya binta Rasulillah, wahai putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tidak melihat tangisan yang lebih dekat kepada senyuman kecuali pada hari ini. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah kepadamu? Kata Fatimah, demi Allah, saya tidak akan membocorkan rahasia Rasulullah dalam keadaan Rasulullah masih hidup. Kemudian setelah meninggal dunia Rasulullah, Fatimah menceritakan bahwasanya ketika bisikan yang pertama Rasulullah mengatakan pada hari ini ayahmu akan meninggalkan kalian semua dan akan kembali ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada bisikan yang kedua Rasulullah mengatakan bahwasanya saya adalah keluarganya yang pertama kali menyusul Rasulullah. Makanya saya tersenyum. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Fastaddal maradu ala Rasulillah. Setelah itu Rasulullah semakin parah sampai pingsan. Kemudian diambilkan air untuk membasahi wajah Rasulullah, siuman Rasulullah, pingsan lagi. Kemudian diambilkan air, kemudian diusapkan ke wajah Rasulullah, pingsan lagi. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Ya Allah, tolong saya, permudah saya dalam sakaratul maut. Sampai pada suatu saat Aisyah mengangkat kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menaruh di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga Aisyah melihat Rasulullah, mata Rasulullah melihat ke siwak. Kemudian Aisyah bertanya, ya Rasulullah, aturidu an tashtaq? Apakah engkau ingin bersiwak?
Rasulullah mengisyarahkan dengan kepalanya, an-na'am, iya saya ingin bersiwak. Ini di akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah masih sempat untuk meminta siwak, karena itu adalah hal yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fama balukum bima ahabba bihi Rasulullah. Bagaimana dengan kita dengan sesuatu yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hal fi jaybikum siwak? Apakah berada di dalam saku kalian ada siwak? Shallu ala Nabi Muhammad. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disiwaki oleh Sayyidah Aisyah, tapi kelihatannya siwak itu terasa kasar di mulut Rasulullah. Kemudian sama Aisyah digigit siwaknya agar siwak itu lembut. Kemudian siwak itu disiwakan ke mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali, sehingga Aisyah mengatakan, meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan ludahku dan ludah Rasulullah bersatu. Shallu ala Nabi Muhammad. Itu Sayyidah Aisyah. Fashtadda al-maradu ala Rasulillah. Kemudian sakit semakin parah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan, ukhruju anni, keluarlah kalian kepadaku, karena fa innal malaka qad dakhala alai. Kalian keluar karena malaikat akan masuk ke dalam rumah. Kemudian ahlul bait keluar dari kamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Aisyah mengatakan, dan saya mendengarkan ada makhluk yang masuk ke dalam kamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menyangka kalau itu adalah Jibril dan juga malakul maut, yaitu Israel. Kemudian malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hadza Israel, hadza malakul maut. Ini Israel datang kepadamu izin. Apakah engkau ingin bertemu dengan Allah pada hari ini atau kapan, terserah engkau ya Rasulullah. Tidaklah diberi pilihan seperti itu kecuali Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari zaman Adam sampai akhir bumi ini tidak ada yang diberi pilihan seperti itu kecuali Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala nabiyyikum Muhammad. Ya Rasulullah, engkau ingin bertemu dengan Tuhanmu hari ini atau engkau milih, terserah pada hari apa dan kapan engkau memilihnya ya Rasulullah. Bal rafiqul a'la, kalau kata Rasulullah. Sekarang, kata Rasulullah, sekarang. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Jibril, ya Jibril, bagaimana keadaan umatku setelahku? Kemudian Jibril mengatakan, ya Rasulullah, Allah sudah berjanji bahwasanya pintu surga tertutup sampai seluruh umatmu masuk ke dalam surga tersebut. Pintu neraka tertutup sampai seluruh umatmu sudah melewati atas neraka Shiratal Mustaqim. Dan bendera umatmu adalah bendera yang paling tinggi kelak di alam mahsyar. Kemudian Rasulullah SAW, sekarang saya ridho, sekarang saya ridho, sekarang saya ridho. Kemudian malaikat Israel mulai mencabut nyawa Rasulullah SAW. Ketika nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berada di mata kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang diceritakan dalam kitab Syama'il ini, Rasulullah mengatakan, sakit yang begitu dahsyat sampai Rasulullah mengatakan Kemudian Rasulullah mengatakan, Allahumma khaffif anni sakarat. Ya Allah, ringankan sakaratul mautku. Ya Allah, ringankan sakaratul mautku. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah untuk diringankan sakaratul mautnya. Fa kaifa nahnu ayuhan nas? Bagaimana dengan kita wahai engkau yang mendengarkan saya? Kita yang memenuhi hari-harinya dengan dosa,
kita yang memenuhi hari-harinya dengan maksiat. Bagaimana dengan kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diambil nyawanya mengatakan, Allahumma khaffif anni sakarat, ringankan sakaratul mautku ya Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya tidak ada makhluk hidup yang lebih ringan sakaratul mautnya daripada engkau ya Rasulullah. Fabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Tangisan itu bukan karena sakitnya, tangisan itu karena untuk aku dan engkau wahai umat Rasulullah. Rasulullah mengatakan, Allahumma tsaqqil alayya wa khaffif an ummati. Ya Allah, beratkan sakaratul maut kepadaku dan ringankan ke seluruh umatku. Beratkan sakaratul maut kepada umatku dan ringankan ke seluruh umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah merasakan sakitnya sakaratul maut. Kemudian diwahyukan kepada malaikat Jibril, lalu Jibril mengatakan, ya Rasulullah, telah diringankan kepada umatmu dan seluruh umatmu merasakan ringannya sakaratul maut dan setengahnya dibebankan kepadamu ya Muhammad. Ya Allah, la narda ya Rabb, saya tidak ridha ya Allah sampai engkau membebankan seluruh sakit umatku kepadaku pada hari ini ya Allah. Kemudian Jibril mengatakan, lam yakun dzalik ya Rasulullah, itu tidak terjadi, hanya setengah dari sakit umatmu, seluruh umatmu akan dibebankan kepadamu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada malakul maut, ya malakal maut, lakukan apa yang telah diperintahkan kepadamu. Kemudian dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Rasulullah pun mengatakan, sampai teriakan terakhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat jarinya yang sebelah kanan hingga terdengar oleh Aisyah mengatakan, Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, faksakanatil aswat. Tiba-tiba suara-suara itu hening, tidak ada suara lagi. Kemudian para ahlul bait masuk ke dalam kamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapati tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tidak bergerak lagi. Jidatnya penuh dengan keringat. Bibirnya tersenyum, namun senyuman itu tidak kembali lagi. Bibir tersebut sudah tidak berkata-kata lagi. Tedang sebuah jasad yang terluka di perang Uhud untuk memperjuangkan kita semua. Jasad yang di Taif yang berdarah untuk memperjuangkan kita semua. Jasad yang dilempar dengan batu, yang dilempar dengan kotoran, yang dilempar dengan ari-ari hewan untuk kita semua. Tenang jasad tersebut, karena jasad tersebut sudah tidak berada di dalamnya nyawanya. Tapi hari itu adalah hari kehidupan seluruh umat Rasulullah. Siapapun yang merasakan hidup hatinya pada hari itu, dengan lahirnya dan meninggalnya, dengan lahirnya dan wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah di dalamnya orang yang hidup di dalamnya hatinya hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hatinya hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hatinya hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah simbol kehidupan di dalam hatinya yang bergetar ketika menyebut nama Nabi.
sallallahu alaihi wasallam mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tenang, tidak bergerak lagi. Para ahlul bait, perempuannya dan laki-lakinya mengatakan, wa sayyidah wa muhammadah wa rasulah wa sayyidah. Sayyidah Fatimah mengatakan, wa abadah ya abadah wa rasulah wa habibah wa khalilah. Mendengar orang-orang yang di sekitar rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berada di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengetahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Mereka memukul kepalanya, wa Rasulullah wa sayyidah wa nabiyah. Sayyiduna Umar bin Khattab mendengar tersebut. Inna rahtan min sahabati Rasulillah nafaku wa qala inna Rasulullah qad mat. Umar bin Khattab membawa pedangnya lalu mengatakan, siapapun yang mengatakan Rasulullah telah wafat, saya potong lidahnya. Siapapun yang mengatakan Rasulullah telah wafat, saya potong lidahnya. Kemudian datang Bilal bin Rabah kepada Umar, ya Umar, innal khabara jaa min baiti Rasulillah. Sesungguhnya kabar ini datang dari rumah Rasulullah. Siapapun yang mengatakan bahwa Rasulullah telah wafat, saya potong lidahnya, kata Umar bin Khattab. Kemudian datang Abu Bakar As-Siddiq masuk ke dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar mencium kening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar mengatakan, bi abi wa ummi ya Rasulullah, bi abi wa ummi ya Rasulullah, tibda hayyan wa mayyita. Engkau tetap harum walaupun dalam keadaan hidup ataupun sudah meninggal dunia ya Rasulullah. Kemudian Abu Bakar mengusap wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup, memejamkan mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar menutup wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan gamisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar keluar dari rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu menaiki mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alhamdulillah. Kemudian Abu Bakar meneruskan, ala man ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah tidak meninggal, tidak akan pernah mati. Ala man ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Faqad qala Allah Ta'ala, wa ma Muhammadun ila rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'au qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala qibai fala yadurrullaha syai'a. Kemudian Umar bin Khattab mendengarkan ayat ini seolah-olah Umar bin Khattab baru pernah mendengarkan ayat ini, seolah-olah. Kemudian Umar bin Khattab menyadari bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Fa'akabba ala wajhihi. Kemudian Umar bin Khattab tidak bisa menahan kakinya. Umar yang begitu garang, Umar yang begitu kuat, Umar yang begitu besar, tidak bisa menahan kakinya sampai Umar bin Khattab berlutut, tidak bisa menahan tubuhnya sampai Umar bin Khattab menciumkan wajahnya kepada ke tanah, menangis sejadi-jadinya Umar bin Khattab, wa sayyidah wa rasulah wa habibah wa khalilah. Fabaka sahabatu bibukai Umar bin Khattab. Kemudian para sahabat pun menangis ketika melihat Umar bin Khattab pun menangis. Kemudian ketika ada salah satu sahabat ketika dikabarkan bahwa Rasulullah telah wafat, kemudian sahabat itu mengatakan, ya Allah, butakan mataku ini, ya Allah, saya tidak rela mataku ini melihat kepada seorang setelah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
kemudian dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada sahabat lagi dikabari bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Kemudian sahabat itu mengatakan, "Aku bito Rasulullah, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat? Faqbidni ya Rabb, maka cabut nyawaku ya Allah." Tidak ada kenyamanan hidup setelah kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqbid, kemudian diambil nyawanya. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Kemudian para sahabat bingung bagaimana cara memandikan Rasulullah, bagaimana cara mengkafani Rasulullah, bagaimana menguburkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka tertidur di dalam rumah, tertidur sehingga mendapatkan suara bahwasanya yang akan memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah keluarganya. Kemudian datang keluarganya, yaitu Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Fadl bin Abbas, Qutham bin Abbas bin Abi Thalib, yang memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja? Siapa saja yang memandikan Rasulullah? Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Fadl bin Abbas, Qutham bin Abbas. 4 sahabat ini yang memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika hendak mereka menyiram apakah gamis Rasulullah akan dilepas, kemudian mereka mendengarkan sesungguhnya Rasulullah tidak dilepas gamisnya. Kemudian mereka memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah masih memakai gamisnya. Kemudian mereka bingung apa yang membuat untuk mengkafani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian didengarkan kepada mereka suara yang tidak berasal, tidak tahu dari mana. Sesungguhnya Rasulullah dikafani dengan bajunya dan juga sebuah khullah, pakaian yang terbuat dari Yaman dan Mesir. Kemudian Rasulullah dikafani dengan itu. Kemudian mereka juga bingung bagaimana cara menyolati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian didengarkan kepada mereka bahwasanya menyolati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu persatu, kelompok per kelompok, tidak ada imam. Bagaimana ada imamnya? Yang disolati adalah seorang pemimpin dari segala imam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Kemudian mereka bertanya-tanya terus bagaimana dikuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar mengatakan sesungguhnya seluruh nabi dikubur di tempat dia meninggal. Kemudian dikubur di tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, yaitu kamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah wallah, dzalika la afdalul biqa'i 'alal ard. Kama qala ulama. Demi Allah, itu adalah tempat yang paling mulia di bumi ini, bukan Ka'bah. Tempat yang paling mulia adalah tempat di mana di situ ada tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hati yang paling mulia adalah hati yang di dalamnya ada nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati yang paling mulia adalah hati yang di dalamnya hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika mereka mengatakan bahwasanya Rasulullah telah meninggal dunia, maka ketahuilah wahai para pecinta Rasulullah, Rasulullah tetap hidup dalam hati kita. Shallu ala Nabi Muhammad. Kemudian digali oleh Sayyiduna Ali bin Abi Thalib dan Sa'ad bin Abi Waqqas dan juga Zubair dan Abu Ubaidah bin Jarrah, dan juga beberapa dari keluarga Rasulullah dan maula Rasulullah, itu Sayyiduna Syakran, namanya adalah Syakran, Shin Qaf Ra Alif Nun, Syakran. Digali kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian turun ke liang lahat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyiduna Ali bin Abi Thalib dan juga Sayyiduna Syakran dan juga Sayyiduna Fadl bin Abbas bin Abdul Muthalib. Kemudian Syakran mengatakan, saya melihat tikar yang digunakan untuk tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi tikar itu hanya terbuat dari pelepah kurma, kata Syakran. Demi Allah, tikar ini memang terbuat dari pelepah kurma, namun yang tidur di atasnya adalah Sayyidul Wujud, Nabiyuna Muhammad. Yang tidur di atasnya adalah pemimpin seluruh umat, yaitu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian Syakran mengatakan, demi Allah tidak akan pernah tidur di atas ini kecuali engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Syakran mengambil pelepah kurma tersebut lalu mengalasi kubur Rasulullah, liang lahat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlahan dimasukkan ke dalam liang lahat. Lalu perlahan tanah pun dimasukkan ke lahat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanah demi tanah, cangkul demi cangkul, sampai rata kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abdullah bin Mas'ud dan Anas bin Malik keluar dan menemui keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan Sayyidah Fatimah Zahra al-Batul. Sayyidah Fatimah mengatakan kepada Sayyidina Anas bin Malik, ya Anas, atobat atibta nafsan antahtuwa turaba ala Rasulillah. Apakah kamu kuat hatinya untuk menaruh tanah di atas kubur Rasulullah, ya Anas? Ya Anas, engkau kuat hatinya menaruh tanah di atas kubur Rasulullah, ya Anas? Fabaka Anas bin Malik menangis. Wallahi ya binta Rasulillah, demi Allah wahai putri Rasulullah, seolah-olah kami tidak sadar diri sehingga kami beranikan diri untuk menaruh tanah di atas kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa asra'at Fatimah Zahra al-Batul. Kemudian Sayyidah Fatimah Zahra bergegas untuk menuju makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famarragat Fatimah wajhaha ala kabri Rasulillah. Kemudian Sayyidah Fatimah menggesekkan wajahnya ke atas kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, wa karbabatah, wa karbabatah. Sesungguhnya yang digesekkan bukanlah kuburnya, yang digesekkan oleh Sayyidah Fatimah wajahnya bukan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kita tidak mengambil barokah dari maulid kecuali karena cinta kita kepada sang raja maulid, yaitu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad, shallu ala Nabi Muhammad, shallu ala Nabi Muhammad. Kemudian Sayyidah Fatimah pun meninggal setelah Rasulullah meninggal 6 bulan. 6 bulan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, Sayyidah Fatimah pun menyusul ayahnya. Shallu ala Nabi Muhammad. Sayyidina Bilal ketika disuruh adzan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya Bilal, adzin kama kunta tu'adzin li Rasulillah. Adzan seperti engkau dulu adzan untuk Rasulullah. Kemudian Bilal bin Rabah naik ke menara. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan. Sayyidina Bilal menangis, tidak mampu meneruskan adanya. Kemudian Bilal pun turun. Kemudian Bilal izin kepada Abu Bakar untuk meninggalkan Madinah karena tidak tahan hidup di Madinah, karena selalu teringat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga beberapa tahun, hingga 1-2 tahun Bilal bin Rabah hijrah dari Madinah menuju ke Syria, ke Syam. Bilal bin Rabah mimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, izinkan kami untuk bisa bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Bilal bin Rabah bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bilal dikatakan diajak bicara oleh Rasulullah. Rasulullah berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, ma hadzal jafa?" Wahai Bilal, kenapa engkau menjauh dariku? Ayuhan nas, yang mendengarkanku, kenapa engkau menjauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak mampu untuk bermimpi dengan Rasulullah? Wa Rasulullah mushtaqun ilaikum.
dan Rasulullah sangat merindukan kalian, wahai umat Rasulullah sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kemudian setelah mimpi tersebut, Bilal bin Rabah datang ke Madinah, kemudian bertemu dengan Sayyiduna Bilal, bertemu dengan Sayyiduna Abu Bakar. Ya Bilal, selamat datang wahai Bilal ke sini, ke Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Abu Bakrin, adzin li an azura qabra Rasulillah, izinkan saya untuk menziarahi kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bilal bin Rabah datang ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian menjatuhkan tubuhnya ke atas kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menggesekkan wajahnya ke atas kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, izinkan kami untuk menziarahi kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Setelah selesai ziarah, Bilal bin Rabah ditemui oleh Abu Bakar. Ya Bilal, adin lana kama kunta tu'adin li Rasulillah. Kemudian Abu Bakar mengatakan, kemudian Bilal mengatakan, ya Abu Bakar, ya Khalifata Rasulillah, wahai Khalifah, saya tidak mampu untuk beradzan lagi setelah Rasulullah meninggal, setelah Rasulullah wafat. Kemudian datang Umar bin Khattab. Ya Bilal, adzin lana kama kunta tu'adzin li Rasulillah. Adzanlah engkau seperti dulu engkau adzan untuk Rasulullah. Kemudian Bilal menolaknya. Datang sahabat-sahabat, Bilal pun menolaknya. Kemudian datang Sayyidina Hasan dan Husain. Sayyidina Hasan dan Husain, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hasan dan Husain mengatakan, ya Bilal, adzin lana kama kunta tu'adzin li Rasulillah. Adlanlah untuk kami seperti engkau dulu pernah adzan untuk Rasulullah. Bilal mengatakan, demi Allah wahai cucu Rasulullah, saya telah menolak Abu Bakar, Umar, Uthman dan banyak sahabat-sahabat besar. Tapi kalau saya menolak permintaanmu, bagaimana saya entar ketika bertemu dengan Rasulullah? Saya pernah menolak permintaan cucu Rasulullah. Maka wahai teman-teman kami, sahabat kami dari Majelis Nurul-Syatik, jangan pernah untuk menyakiti cucu Rasulullah. Jika orang luar sana banyak yang menggunjing cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jangan gunjing zatnya, jangan gunjing tubuhnya. Kalau tidak sesuai dengan pendapatnya, jangan ikuti. Kita ikuti cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang satunya, yaitu Sayyiduna Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syahir Bakar bin Salim. Semoga Allah panjangkan umur guru kita. Shallallahu ala Nabi Muhammad.